Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan merajalela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Arok, dialah pemuda yang merekuk pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Sabda Pandita Ratu, naskah ditulis oleh Ondra Swastilangit, diolah oleh Agus Nur Ismail, didukung oleh artis-artis terkemuka, Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivona Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu kali ini mengetengahkan episode ke-7 dengan judul Bintang Malapetaka. Dalam seri ke-189 ini, dengan para pemain, Nanang sebagai Senopati Diposari, Apib Burhan sebagai Empu Purwa, Eli Ermawati sebagai Ken Dedes, Ferry Fadli sebagai Kameswara, Ardi sebagai prajurit, dan Asdi Suhastra, pengantar cerita. Setelah Senopati Diposari mengancam orang itu, tiba-tiba saja dia muncul dari balik rimpunan tanaman-tanaman taman istana. Melihat orang yang tengah dikejarnya muncul, Senopati kepercayaan Aku Tunggul Amatung itu menatapnya dengan tajam. Bagus, aku senang. Kau mau menunjukkan dirimu. Nah, Kisanak, berbaliklah. Siapa kau sebenarnya? Kau prajurit. Kurang ajar. Apa tadi yang sedang kau lakukan? Kenapa kau mengendap-endap di balik tanaman-tanaman ini? Ampun Tuan Senopati. Jawab pertanyaanku. Apa yang sedang kau lakukan? Kau tidak perlu minta maaf sebelum menjelaskan perbuatanmu tadi. Ayo. Iya, saya akan menjelaskannya Tuan Senopati. Tadi saya cuma ingin mengintipkan Dedes. Saya tertarik dengan kecantikannya, Tuan. Apa kau bicara yang sebenarnya? Tidak berdusta. Sungguh, Tuanku. Saya tidak dusta. Bagaimana mungkin saya mempunyai tujuan lain? Ampunilah saya, Tuan. Saya tidak akan mengulanginya lagi. Sungguh prajurit yang tidak tahu diri. Kau tidak punya disiplin yang baik. Kau tahu apa akibatnya dari kekurang ajaranmu ini? Aku nanti yang akan ditegur oleh aku. Berani sekali kau melanggar tugasmu. Ken Dedes dan orang tuanya bukan tahanan atau tamu biasa. Mereka adalah tamu terhormat. Iya, saya tidak tahu Tuan Senopati. Baik, kali ini kau kumaafkan. Tetapi ingat, berani mengulanginya lagi, aku tidak segan-segan memecatmu dari keprajuritan dan juga menghukummu di alun-alun. Kau paham itu? Iya, saya paham Tuanku. Sekali lagi maafkanlah saya. Sudahlah. Sekarang kembali ke tempatmu. Laksanakan tugas dengan baik. Iya, Tuan. Ada-ada saja. Hampir aku melakukan kesalahan yang fatal. Tidak siapa saja jika melihat seorang gadis yang cantik, ternyata laki-laki muda melakukan kesalahan.
Mudah-mudahan saja kehadiranku di Sentong Tengan tidak mengganggu Paman Purwa. Rasanya aku tidak bisa menunggu lama lagi untuk menyampaikan niat aku. Selain hari ini juga, ya, teras itu masih terang. Mungkin beliau belum tidur. Beliau keluar. Siapakah kau di situ? Aku di Posari, Paman. Oh, Tuan Diposari. Paman, bagaimana keadaanmu? Baik-baik saja, Tuan. Kami sebenarnya sangat malu diperlakukan berlebihan begini. Kami hanya rakyat kecil. Paman jangan terlalu merendah. Bukankah perlakuan seperti ini adalah penghormatan yang cukup tinggi? Iya. Ya, itulah sebabnya Paman merasa malu. Rakyat kecil diperlakukan seperti tamu terhormat. Ya, tetapi biar bagaimanapun kami merasa berterima kasih atas ini semua. Ya, syukurlah kalau Paman memahami junjungan kami. Paman, apakah Kendedes Kerasan berada di sini? Seindah-indahnya berada di istana yang bukan milik sendiri. Lebih Kerasan berada di sebuah gubuk reot, tetapi milik pribadi. Paman kira hati Kendedes pun seperti Paman. Maksud Paman tidak kerasan begitu? Paman kira demikian. Kendedes tidak kerasan di sini. Mungkin karena baru 1 hari. Ya, tapi lama-kelamaan aku kira nanti juga kerasan. Ya, entahlah. Paman Purwa, aku datang malam-malam seperti ini. Sebenarnya ada sesuatu yang ingin kubicarakan. Tentang apa? Apakah pembicaraan ini menyangkut masalah kami? Iya, jelasnya menyangkut masalah Kendedes. Masalah Kendedes? Paman tidak perlu cemas. Karena apa yang aku ingin bicarakan ini menyangkut masa depan anakmu. Aku tidak mengerti apa yang kau maksud. Paman akan mengerti setelah aku jelaskan. Terus terang, aku mewakili aku dalam menyampaikan amanat ini. Beliau bermaksud menyunting anak Paman untuk dijadikan permaisurinya. Empu Purwa termangu sesaat lamanya. Pikirannya menerawang membayangkan apa yang akan terjadi seandainya lamaran itu terlaksana. Dengan wajah sendu dan hati yang tenang, laki-laki tua dari desa Panawijan itu menatap Senopati Diposari dengan senyuman tipis. Bagaimana Paman? Apakah Paman menerima lamaran itu atau tidak? Seandainya menerima atau sebaliknya, Paman harus menjawabnya sekarang juga. Tuan Senopati. Iya. Menjawab pertanyaan seperti itu, apalagi menyangkut masa depan anakku, tidak bisa seperti orang membalikkan telapak tangan. Semua itu harus dirundingkan, dipikirkan, dan juga dipertimbangkan secara matang. Aku sebagai orang tua hanya menuruti kemauan anak, dan selebihnya tidak bisa memaksakan begitu saja. Ya, aku mengerti Paman. Namun aku minta, janganlah keputusan yang diambil Kendedes adalah keputusan yang mengecewakan aku. Semuanya kita serahkan pada Yang Maha Agung. Kalau memang aku mendapatkan jodoh dengan anakku, maka jawabannya tentu tidak akan mengecewakan. Tetapi kalau bukan jodohnya, kukira kau pun dapat menerkanya sendiri. Lalu, kapan aku akan mendapat jawaban dari Kendedes, Paman? Mungkin besok. Aku minta secepatnya, Paman. Karena beliau sangat mengharapkan sekali jawaban dari anakmu. Iya. Nah, kalau begitu, Paman, aku mohon diri. Maafkan jika kata-kataku kurang berkenan di hati Paman. Iya, sama-sama.
Tidak kusangka perjalanan yang ditempuh anakku begitu sulit dan penuh liku-liku. Apa nanti yang harus aku katakan pada Ken Dedes dengan niat aku? Dia seorang penguasa Tumapel. Kalau Ken Dedes menolaknya, berarti malapetaka harus siap kuhadapi. Kalau begitu, kutemui saja dia sekarang. Ken Dedes, kau menangis? Apakah kau mendengar pembicaraan tadi? Iya. Kenapa perjalanan hidup saya jadi begini, Ayah? Saya tidak bisa melupakan Kakang Kameswara. Dan bagaimana mungkin saya bisa menerima lamaran aku? Ayah sendiri tidak bisa berbuat apa-apa, Ken Dedes, kecuali hanya memberikan pandangan padamu. Sekalipun hubunganmu dengan Kameswara belum begitu lama, tetapi ayah lihat kalian sudah begitu dekat. Namun apa yang kalian hadapi setelah hubungan berlangsung? Di dalam dirimu ada sebuah kekuatan gaib yang menyebabkan Kameswara putus asa. Dan bukankah dia sendiri mengatakan bahwa kau bukan miliknya? Ken Dedes, ayah berkata demikian bukan untuk membujukmu, tetapi hanya ingin memberi pertimbangan agar kau mempunyai keputusan. Iya, Ayah. Saya mengerti. Sekalipun saya harus menerima aku Wutunggul Ametung yang saya tidak cintai. Keputusan ada di tanganmu, anakku. Ayah sebagai orang tua hanya bisa menuruti kehendakmu. Sekarang tenangkan saja pikiranmu. Besok baru kau katakan. Apapun keputusanmu tentang keinginan aku. Tidurlah. Ayah berada di luar. Jika kau perlu apa-apa, panggil saja ayah. Iya, Ayah. Waktu bergulir begitu cepat. Tumapel tertidur dengan mimpi-mimpinya. Sementara malam rebah di antara nyanyian serangga malam. Dan Ken Dedes terbang bersama mimpinya sejak kesedihan itu dirasakannya. Kakang, keputusan apakah yang harus kuambil dengan keinginan aku Wutunggul Ametung? Aku sangat mencintaimu, Kakang. Karena kaulah orang yang pertama memercikkan api asmara. Ken Dedes, aku pun sangat mencintaimu. Bahkan sempat kukatakan dalam hatiku, kaulah wanita terakhir yang harus menjadi istriku untuk selama-lamanya. Tetapi apa yang kurasakan setelah aku begitu dekat denganmu? Aku seolah-olah dihalangi oleh sebuah tirai yang mengerikan. Jadi bagaimana mungkin aku bisa memilikimu sepenuhnya? Kenapa kita harus mengalami hal ini, Kakang? Semua ini atas kehendak Dewata Agung, kekasihku. Apakah itu berarti bahwa kau bukan jodohku? Iya, mungkin juga demikian. Dan kukira yang lebih nyata bahwa kau adalah jodoh Ken Arok. Tidak, Kakang. Aku tidak mau mendapat jodoh orang seperti dia. Pancaran matanya mengandung sesuatu yang jahat, yang suatu saat bisa membuatku ketakutan. Kenapa kau berkata demikian, Kakang? Karena semua yang kualami ternyata mempunyai persamaan yang jelas. Terimalah apa adanya, Ken Dedes. Dan biar bagaimanapun, kau tetap kucintai. Kakang! Kakang Kameswara! Tunggu! Jangan tinggalkan aku, Kakang! Kakang Kameswara,
Apakah perjalanan hidup kita harus begini? Aku tidak inginkan Arok menjadi suamiku, sekalipun menurutmu dia jodohku. Kakang, maafkanlah aku jika aku harus mengambil keputusan yang amat menyakitkan. Sekalipun aku tidak mencintai Aku Tunggul Ametung, aku harus menerima lamarannya, karena aku tidak mau Ken Arok menjadi suamiku. Bagaimana dengan tidurmu semalam? Apakah nyenyak? Sekalipun saya tidur, tetapi pikiran saya tetap tidak tenang, Ayah. Masalah itu begitu berat saya rasakan. Iya. Ayah percaya, karena kau begitu terhimpit dengan beberapa pertimbangan. Lalu bagaimana dengan keputusanmu sendiri? Saya mengambil keputusan ini karena saya tidak ingin menjadi jodoh Ken Arok. Sekalipun menurut Ayah atau orang-orang bahwa dia adalah pilihan para dewa, dan saya mempunyai persamaan dalam hal itu, saya tetap harus menghindarinya. Jadi? Saya menerima lamaran Aku Tunggul Ametung. Apakah keputusanmu sudah kau pertimbangkan masak-masak? Iya, Ayah. Apapun akibatnya nanti, saya siap menanggung semua itu. Ingat anakku, penyesalan datangnya belakangan, bukannya duluan. Jadi kalau ada apa-apa, Ayah harap kau sudah siap menghadapinya. Dan Ayah sebagai orang tua hanya bisa merestui saja. Iya, Ayah. Sudahlah, hapus air matamu. Kau harus belajar tegar. Iya, Ayah. Duduklah yang baik. Mungkin sebentar lagi Senopati Diposari datang. Dia sudah datang, Ayah. Hah? Kenapa dia datang bersama beberapa prajurit? Empu Purwa segera bangkit dari tempat duduknya. Sementara Ken Dedes berdiri di belakang ayahnya sambil menatap cemas. Dengan rasa hormat, Senopati Diposari mendekati Empu Purwa. Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.